Selamat siang, gimana kabar kalian? Saya berharap kabar kalian masih tetap sehat, terus tiap hari selalu sukacita ya. Nah, masih semangat kan mengikuti pembelajaran di jam ketiga sampai jam keempat ya, 2 jam lagi kita selesai pembelajaran PJJ-nya. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada kalian, minggu lalu kan saya memberikan tugas. Nah, yang merasa belum mengumpulkan tugas, tolong tugasnya segera dikumpulkan. Bisa lewat classroom atau datang langsung ke sekolah. Kalau kalian males datang langsung ke sekolah, simpelnya kalian kirim lewat classroom. Jangan lupa dikasih nama sama kelas kalian. Terus yang kedua, soal absen. Yang belum absen, tolong segera absen. Saya tunggu sampai jam 12 siang. Karena absennya bisa dibuka sampai jam 12 siang. Bukan berarti kalau kalian sudah absen terus kalian meninggalkan pembelajaran dan tidak mengikuti atau tidak mengerjakan tugas yang diberikan bapak atau ibu guru. Itu jangan. Kalau kalian itu sudah absen, berarti otomatis kalian harus mempunyai tanggung jawab untuk mengikuti PJJ seperti itu. Oke. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang perdagangan antar negara. Setiap negara di sini itu tidak selamanya dapat memproduksi suatu kebutuhan warganya, namun membutuhkan produk barang dari negara lain. Setiap negara apabila membeli barang atau jasa dari negara lain, maka harus menjual barang atau jasa ke negara lain juga. Untuk apa? Untuk memperoleh devisa atau alat pembayaran internasional, sehingga nanti ada yang namanya perdagangan antar negara. Kira-kira perdagangan antar negara itu apa sih? Perdagangan antar negara itu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi antar negara itu kegiatan aktivitas perdagangan yang dilakukan dengan masyarakat lain atau dengan orang lain, tapi dengan syarat harus ada kesepakatan bersama antara dua orang tersebut. Itu disebut dengan perdagangan antar negara. Ruang lingkup perdagangan antar negara itu meliputi dua. Yang pertama itu perpindahan barang dan jasa. Terus yang kedua itu ada perpindahan faktor produksi, entah itu sumber daya alam, tenaga kerja, modal, atau investasi. Aktivitas perdagangan negara itu dilakukan dengan dua cara, yaitu ekspor sama impor, di mana ekspor ini itu menjual barang ke luar negeri untuk memperoleh laba atau memperoleh keuntungan, memperoleh pendapatan. Orang yang mengekspor itu disebut dengan eksportir. Eksportir itu orang yang melakukan impor. Tetapi kalau impor itu kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain untuk mencukupi kebutuhannya, dan impor ini itu akan mengeluarkan devisa atau mengeluarkan uang. Orang yang melakukan impor itu disebut dengan importir. Tuh aktivitas perdagangan antar negara ada dua, ekspor sama impor.
Kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor ini kira-kira apa sih? Itu kebijakannya memberi kemudahan kepada produsen, terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terus membuat perjanjian perdagangan internasional, ada meningkatkan promosi. Nah, terus manfaat dari perdagangan antar negara. Nah, antar negara ini juga ada manfaat. Manfaatnya itu nanti ada 4. Yang pertama, jelas memperoleh keuntungan atau pendapatan atau laba. Terus yang kedua itu memperoleh barang yang tidak diproduksi oleh negara lain ya, diproduksi oleh negara lain. Contoh, semisal Indonesia memproduksi teh, Malaysia di sana tidak ada teh, tidak memproduksi teh, maka Malaysia akan membeli teh di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan perdagangan antar negara. Terus yang ketiga, menjamin persahabatan antar negara. Ada kerjasama antara negara satu dengan negara lain. Terus transfer teknologi modern. Nah, itu keempat itu adalah manfaat dari perdagangan antar negara. Terus faktor apa sih yang mempengaruhi perdagangan antar negara? Nah, di sini nanti ada 5 faktor. Yang pertama itu untuk memenuhi barang dan jasa dalam negeri. Misal dalam negeri ini tidak mempunyai barang A, adanya barang A itu di negeri lain atau daerah lain, maka dalam negeri ini nanti akan melakukan pembelian barang A di negeri lain atau di negara lain. Terus yang kedua itu keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, disebut juga dengan laba. Terus adanya perbedaan penguasaan iptek. Yang keempat itu adanya kelebihan produk dalam negeri. Kalau produk kita ini berlimpah, terus di negara lain itu tidak ada produk itu, maka bisa melakukan perdagangan antar negara. Terus adanya perbedaan faktor seperti apa? Seperti iklim, terus sumber daya, tenaga kerja itu. Yang keenam itu keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan didukung oleh negara lain. Nah, yang selanjutnya ini tadi sama ya. Yang kelima, jadi faktor yang mempengaruhi perdagangan antar negara itu ada 6 faktor. Itu materi dari perdagangan antar negara. Intinya itu aja sih. Jadi perdagangan antar negara tadi itu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh 2 negara atau lebih dengan dasar kesepakatan bersama. Terus ruang lingkup perdagangan antar negara ada 2 tadi, itu perpindahan barang dan jasa sama perpindahan faktor produksi. Aktivitas dari perdagangan negara itu dilakukan dengan ekspor atau impor. Nah, kebijakannya tadi ada 4. Yang pertama itu memberikan kemudahan kepada produsen, terus menjaga nilai tukar rupiah, menjalin perjanjian perdagangan internasional, dan meningkatkan promosi. Nah, manfaatnya itu ada 6. Untuk meningkatkan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan, terus adanya perbedaan iptek, terus perbedaan faktor, terus ingin
bekerja sama dalam hubungan politik yang didukung oleh negara lain. Nah, itu materi dari perdagangan antar negara. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas, silahkan bertanya lewat grup WA kita. Nanti kita di situ melakukan diskusi bersama. Oke, seperti itu. Cukup sampai di sini materi hari ini. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.